Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sodaka wa'dahu wa nasara abdah wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini, saat ini kita masih diberikan suatu keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan keberkahan itu kita dapat menjalankan suatu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah agar aktivitas kita yang kita laksanakan mendapat keredoan dan perlindungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu prediksi, suatu ramalan kejadian-kejadian yang ada di tahun 2022 ini. Kembali wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang maha benar. Ini hanya suatu prediksi, ini hanya suatu ramalan. Jadi atau tidaknya ramalan prediksi yang Al-Fakhir Buya Helmi sampaikan, semuanya hanya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa Al-Fakhir minta keikhlasan, like, share, serta subscribe di channel Al-Fakhir Buya Helmi. Yang sudah melaksanakan, Al-Fakhir Buya Helmi mengucapkan terima kasih. Sahabat Buya Helmi, di sini Al-Fakhir saya akan membahas tentang apa yang akan terjadi di tahun 2022. Menurut yang saya pelajari dan hitung-hitungan huruf hijaiyah yang ada di kitab Al-Firashul, terlihat ada bencana yang sangat besar, ada musibah yang berkaitan sekali dengan unsur air. Bencana yang berkaitan dengan unsur air yang melimpah, dan disitulah akan ada suatu keheningan, suatu kesunyian, suatu tangisan yang banyak ditangisi oleh orang, atau bisa Al-Fakhir Buya Helmi katakan hujan air mata di tahun 2022 nanti. Sahabat Buya Helmi, terlihat di tahun 2022 juga akan terjadi suatu musibah, suatu ujian yang akan menimpa suatu tokoh, baik itu selebriti maupun tokoh politik. Apakah itu yang senior maupun yang junior. Kenapa beliau akan ada seorang artis senior yang meninggal secara tiba-tiba, dan itu bisa saya lihat seperti artis senior yang humoris, cerdas, pintar, bisa dikatakan pemain film, presenter, atau komedian, itu laki-laki maupun perempuan. Sahabat Buya Helmi, juga ada seorang politikus atau senior yang akan meninggal dunia karena mengidap suatu penyakit. Dan di setiap tahun tentunya pasti ada yang meninggal. Akan selalu ada musibah seperti itu. Selalu ada. Yang saya bahas sedikit ini, yaitu saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat Buya Helmi, bukan berarti saya melebihi akan kehendak Allah,
melebihi akan kuasanya Allah. Tetapi dengan saya tadi menyebutkan akan ada artis yang meninggal dunia atau selebriti yang meninggal, itu bukan saya mendoakan artis tersebut. Sahabat Buya Helmi, kematian adalah merupakan takdir Allah. Tidak ada manusia yang bisa mencegah. Tapi di sini saya hanya bisa melihat sedikit atau punya firasat bahwa akan ada seorang artis, seorang politikus yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu penglihatan dari buku-buku, kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya mata batin seseorang yang bisa melihat, yang bisa menandakan tanda-tanda orang yang meninggal sudah diperoleh oleh para nabi dan para wali Allah. Kalau para nabi mungkin mukjizat, kalau para wali Allah mungkin merupakan suatu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pada tahun 2022 nanti juga di bidang politik akan terjadi suasana yang memanas, di mana tahun 2022 akan ada politik yang sangat panas. Banyaknya perubahan tidak seperti sebelum-sebelumnya, dan ada seseorang tokoh yang bisa dikatakan akan menjadi sosok pahlawan, yang dalam arti perkataannya bijaksana, akan mulai hadir atau datang di tahun 2022 sesosok tokoh yang bijaksana tersebut, dan perkataannya, perintahnya akan diikuti oleh banyak masyarakat rakyat Indonesia. Sahabat Buya Helmi, di bidang ekonomi tahun 2022 akan terjadi kemajuan yang alhamdulillah, karena hal itu terlepas dari ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan usaha, kegiatan dari para pengusaha, baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar, dan kegiatan aktivitas dari masyarakat sudah mulai normal, karena kemungkinan besar pandemi sudah menghilang dari bumi Nusantara yang kita cintai. Sahabat Buya Helmi, di tahun 2022 pun ada suatu bencana, musibah, di mana iklim di Indonesia cuacanya lagi ekstrim. Maka daripada itu akan terjadi suatu kecelakaan pesawat terbang yang akan menimpa di tahun 2022. Untuk daripada itu, di bidang politik sudah kita bahas, ujian musibah yang dari unsur airnya sudah kita bahas, ekonomi sudah kita bahas, kemudian musibah yang lainnya sudah kita bahas. Di sini Al-Fakhir tidak bisa panjang lebar untuk menjelaskan banyak hal-hal yang terjadi di 2022 yang sangat mengerikan dari tahun 2021. Sahabat Buya Helmi, ingat, sangat mengerikan dan sangat di luar nalar kita. Mungkin Allah sudah murka atau ada unsur yang lain, ya. Kenapa? Hal ini Al-Fakhir bukan karena takut menakuti sahabat-sahabatku,
dimanapun berada. Intinya di sini al-fakir, kita harus mawas diri, harus bisa menjaga akan keyakinan dan ketakwaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhi dari malapetaka tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Buya Helmi, ini adalah sebuah prediksi dari Al-Fakir Buya Helmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta petunjuknya agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu ramalan, prediksi dari Al-Fakir Buya Helmi. Mari kita ambil suatu manfaat. Dan satu, kecanggihan ekonomi pada tahun 2022 banyak sekali dari kecanggihan mass media cetak, alat-alat elektronik, banyak orang yang masuk penjara gara-gara salah bicara, salah memposting, dan sebagainya. Hati-hati, cukup bijak, karena di tahun 2022 ini banyak sekali provokator, fitnah, dan yang seharusnya menjadi biasa menjadi luar biasa, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.